Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati. Apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Kita lanjut pembahasan kita pada 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Dan kita sekarang sudah masuk pada kunci ke-25. Dan kunci ke-25 saya memberi judul 20 hukum keluarga dalam suasana sorga. Jadi ada 20 hukum yang wajib kita pahami, yang wajib kita sadari, yang wajib kita lakukan. Kalau kita mau bangun keluarga dalam suasana sorga. Amin. Amsal pasal 11 ayat 23 sampai 31. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Perhatikan baik. Keinginan orang benar mendatangkan kebahagiaan. Artinya gini, orang benar pengennya bukan yang macem-macem, pengennya bukan yang aneh-aneh, pengennya bukan yang mendatangkan kekacauan, pengennya bukan yang mendatangkan sakit hati, tetapi orang benar keinginannya mendatangkan kebahagiaan. Artinya kalau kita orang benar tapi pengennya cerai, artinya kalau kita orang benar tapi tertarik dengan perempuan lain, ya kan? Lebih kagum sama perempuan lain daripada istrimu, berarti engkau bukan orang benar. Kata Alkitab, orang fasik. Karena orang fasik mendatangkan murka, mendatangkan persoalan. Masuk ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dalam membangun keluarga yang bahagia, jangan pelit-pelit amat. Ada laki pelitnya minta ampun sama istrinya. Beli sikat gigi aja satu. Loh Pak, untuk saya mana? Habis gue pakai, lo pakai. Ini masa? Kita kata Alkitab memang satu roh. Kita memang satu daging. Tapi bukan satu jigong. Hello. Ngaco lu. Jadi orang kok pelit-pelit amat. Iya kan? Beli handuk di rumah aja satu. Kata Alkitab, kita satu daging, amin. Kita satu darah, amin. Kita satu roh, amin. Tapi bukan satu panu. Yang satu panuan, yang lain jangan nular. Hello. Jelas gak maksud saya? Dalam rumah tangga jangan pelit-pelit amat. Baru anak bilang, Mak, ini mah untuk uang sekolah. Minta sama bapak lu. Ya ilah bu.
Jangan sebentar-bentar bilang gak ada duit. Jangan sebentar-bentar bilang gak ada duit. Alkitab bilang apa saja yang kamu katakan. Kalau kamu tidak bimbang tapi kamu percaya, itu yang terjadi. Kalau saudara yakin nih memang gak ada duit. Memang gak ada duit beneran saudara. Selalu jujur saja. Sayang, uang mama itu ada tetapi untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah. Mama doa supaya ada berkat lebih, pasti untuk kamu. Ngomongnya jujur, jangan sebentar gak ada duit. Suami ditanya sama istrinya, Pak ini gak ada duit. Lu kalau gak ada duit sesuai imanmu jadi. Makanya orang yang suka ngomong gak ada duit beneran saudara ya kan. Selanjutnya ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan apa? Diberi minum, artinya beri perhatian, beri kasih, beri pertolongan yang tulus. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tapi berkat turun di atas kepala orang yang apa? Menjual gandum, jangan egois. Ayat 27, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang. Tapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa apa? Kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan apa? Jatuh. Artinya dalam membangun keluarga, duit gak boleh jadi nomor satu. Kita gak boleh pelit, amin. Tapi duit bukan segala-galanya. Berarti jangan cuma kejar duit. Pokoknya kalau demi duit kita tinggalkan semuanya. Jangan. Dikatakan siapa mempercayakan diri pada kekayaan akan jatuh. Tapi orang benar akan tumbuh seperti apa? Daun muda. Tahu gak daun muda? Daun yang lama jatuh, ada lagi daun yang baru. Artinya apa? Kalau ada masalah, ada badai, ada hal-hal yang menyakitkan, selalu ada berkat yang baru. Selalu ada mujizat yang baru. Selalu ada kemenangan-kemenangan baru. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, daun muda. Bapak-bapak yang semangat kalau daun muda nih. Aduh, otak bapak udah lain aja sih Pak kalau bicara daun muda. Udah deh gak jadi dah. Ya kan? Habis bapak-bapak doang yang semangat daun muda, daun muda. Ngomong sama sini daun muda, daun muda. Daun muda Alkitab ini bukan daun muda yang di otak lu Pak. Daun muda kata Alkitab ini artinya apa? Yang lama bisa saja jatuh lalu muncul lagi yang baru. Artinya ada masalah apapun Tuhan proses hidup kita sesuatu yang baru lagi Tuhan sediakan. Amin. Amin. Ternyata gak daun muda lagi? Enggak. Trauma gua ya kan. Ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya? Dengar ya. Siapa yang bikin kacau suami, bikin kacau istri, bikin kacau pelayanan, bikin kacau aja pokoknya. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi apa? Budak dari orang bijak. Jadi artinya Tuhan selalu fokus dengan apa? Kebahagiaan keluarga. Karena kalau mengacaukan keluarganya, engkau yang akan rugi sendiri, kau menangkap angin. Kerja keras tapi sia-sia kan gitu. Ya kan? Ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak, ya kan? Mengambil hati orang. Orang bijak bukan menghakimi, orang bijak bukan menuntut, tapi orang bijak mengambil hati. Melakukan yang baik, melakukan yang menenteramkan, melakukan sesuatu yang membawa damai sejahtera. Yang saja katakan amin. Ayat 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih lagi orang fasik dan orang apa? Berdosa. Artinya apa? Kalau kita nggak setia dalam rumah tangga, kita berlaku munafik, kita berlaku fasik, kita hidup dalam dosa, ya kan? Ya kita akan melihat balasan Tuhan terjadi. Makanya Alkitab bilang, anak cucu orang-orang benar tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Berarti sebaliknya. Anak cucu orang-orang fasik, anak cucu orang-orang biadab, anak cucu orang-orang penjinah, anak cucu orang-orang yang nggak benar, anak cucu dari para pengkhianat, hidupnya pun kacau. Jelas nggak sampai di sini? Ya kan? Nah, jadi dari sini kita melihat harus ada hukum jelas bagaimana kita membangun keluarga dalam suasana sorga yang mendatangkan kebahagiaan.
makanya saya catat begini. Dalam pendahuluan saya catat begini. Untuk sebuah hasil yang baik, harus ada harga yang harus dibayar. Setuju nggak sampai di sini? Halo? Untuk sebuah hasil yang baik, ada harga yang harus dibayar. Saya tanya gini. Kalau saudara beli tas Chanel, ya kan? Chanel sama tas Canal, ya kan? Mirip-mirip sih, satu Chanel, satu Canal gitu, ya kan? Atau Chanel nggak pakai H, jadi Chanel, ya kan? Lama-lama bukan Chanel dong pendeta, Cadel dong. Iya kan? Setelah beli tas satu merek Chanel, satu merek Cadel, ya kan? Bentuknya sama. Saya mau tanya sama saudara, harganya kira-kira sama enggak? Ya kan? Setelah beli sepatu satu merek Nike, satu merek Nike. Ya kan? Pertanyaan saya, harganya sama enggak? Beda. Mungkin enggak yang Cadel lebih mahal daripada Chanel? Enggak mungkin. Kenapa? Makin tinggi kualitasnya, ya kan? Maka harga yang harus kita bayar akan makin mahal, itu sangat normal. Sebagai gembala saya selalu bilang begini. Jangan pernah, jangan pernah membangun rumah tangga murahan. Apa itu rumah tangga murahan? Ada masalah sedikit pengen cerai. Ada masalah sedikit tertarik kembali ke mantan saudara. Banding-bandingkan istri saudara sama istri tetangga, ya kan? Itu saya bilang rumah tangga murahan. Baru ada persoalan sedikit, baru ada cewek yang agak genit-genit sedikit naksir suami saudara. Setiap kali di depan suami saudara pecicilan gitu. Aduh mas, saudara langsung bilang, kenapa lo kalau lihat perek itu gimana? Bu, boleh nggak jangan bangun rumah tangga murahan? Ya kan? Ada banyak rumah tangga cuman gara-gara cewek genit sedikit aja berkelahi. Gara-gara ada bapak-bapak yang gimana gitu, atau gara-gara ketemu temen kuliahnya dulu. Wah, langsung kayak ribut rumah tangga. Lu tuh ya, kalau gue lihat ya, masih kagum ya sama dia ya. Emang dia tuh siapa? Waduh. Saya selalu bilang, kok rumah tangga yang sudah bangun kok murahan banget sih? Hanya badai kecil aja berkelahi, hanya masalah sedikit ribut, saling cemburu, saling mencurigai. Saya selalu bilang gini, untuk sebuah hasil yang baik harus ada harga yang harus dibayar. Bangun dong rumah tangga yang mahal gitu. Yang tidak gampang digoncang oleh badai, yang tidak gampang digoncang oleh isu, yang tidak gampang mencemburui, ya kan? Setiap rumah tangga pasti ada badainya. Setiap rumah tangga pasti aja ada masalahnya. Tapi rumah tangga yang mahal di tengah badai, di tengah masalah gimana pun, tetap bertahan, tetap sukacita, tetap hangat dan mesra. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. 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 Jangan cuma gak ada duit, suami istri berkelahi. Jangan cuma gara-gara tuntutan ipar. Jangan cuma gara-gara ada masalah sedikit sama mertua. Jangan cuma gara-gara ada masalah sama tetangga. Jangan cuma karena anjing tetangga gigit anaknya Pak RT, berkelahi rumah tangga. Itu sih papa, doyan anjing. Dasar Jawa cuma doyan anjing. Kalau aku sih di Batak, aku makan nih anjing. Ya kan? Aduh, kok gitu? Cuman gara-gara anjing kita gigit anjing tetangga, suami istri akhirnya mau cerai. Kenapa kamu bawa Jawa? Dasar Batak kamu, kenapa pula sama Batak aku? Jawir lu. Oh, mama begitu ya, berkelahi. Iya kan? Anjingnya nggak mati, anak tetangga cuma betisnya luka sedikit, ya kan? Tapi rumah tangga ini bercerai, ngaco nggak tuh? Itu yang saya bilang, rumah tangga kok murahan banget sih, ya kan? Boleh nggak sih kita bangun rumah tangga yang nggak mahal? Nah, apa rumah tangga yang saya sebut mahal itu? Minimal rumah tangga yang menghargai bahwa ada 20 hukum dalam pernikahan yang harus dipahami,
harus dimengerti, dan harus dipraktekkan. Apa itu 20 hukum? 1. Kecocokan dan kebahagiaan tidak terjadi dengan sendirinya. Namun harus diusahakan dan diperjuangkan. Itu hukum pertama. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini nggak cocok sih. Loh, karena memang kecocokan dan kebahagiaan tidak terjadi dengan sendirinya. Jangan nunggu mendapat pasangan yang cocok. Jangan nunggu orang yang berbahagia, tetapi upayakan. Diusahakan, diperjuangkan. Amin. Kalau belum cocok sekarang, coba pikirkan. Oh mungkin suami saya begini, oh mungkin istri saya begini. Bukan dengan asumsi, tapi dengan penelitian, dengan pemahaman, dengan kasih yang tulus. Kalau tidak cocok itu bukan tanda bahwa kita harus bercerai. Kalau tidak cocok berarti masih ada keegoisan yang masih mengganggu sehingga kita seringkali belum bisa saling memahami, ya kan? Nah, yang kedua saya pelajari, hukum yang harus kita pelajari, jangan mencurigai, jangan membanding-bandingkan, dan apapun alasannya jangan menuduh. Amin. Ya tapi dia memang orang yang begitu, tapi nggak perlu dicurigai. Kalau ada masalah cari jalan keluar. Karena mencurigai dan kemudian membanding-bandingkan dan ujung-ujungnya menuduh hanya membuat rumah tangga itu tawar, hanya membuat rumah tangga itu murah, hanya membuat rumah tangga itu mudah tergoncang. Yang ketiga saya pelajari, ya kan? Apa hukum yang harus dimengerti? Dalam keadaan apapun, jangan berteriak dan melakukan kekasaran. Amin. Jangan berteriak. Salah satu alasan yang boleh berteriak cuma kalau kebakaran. Iya kan? Kalau rumah kebakaran kan nggak mungkin, Ma, ada kebakaran. Ya, Mama udah kebakar ya, Mama udah mati. Ya kan nggak bisa. Iya kan? Tapi maksud saya, jangan karena ada sesuatu, jadi mau apa? Nggak perlu. Makin berteriak bukan persoalan makin selesai, persoalan makin rumit. Karena kadangkala akhirnya bukan inti masalahnya yang terselesaikan, tetapi justru teriaknya itu yang mendatangkan kepahitan. Jadi karena itu apapun alasannya jangan berteriak, jangan berlaku kasar. Selama engkau masih suka berteriak dan melakukan kekasaran, iya kan? Latihan Thai boxing dulu saudara-saudara. Sampai saudara bisa sabar, sampai saudara tidak berteriak, baru boleh menikah. Kenapa? Karena orang yang masih berlaku kasar dan masih suka berteriak, ya kan, pasti akan menjajah pasangannya. Pasti akan mendatangkan luka, ya kan. Selanjutnya, ya, keempat, jangan memaksakan kehendak. Karena memaksakan kehendak hanya akan menimbulkan kekecewaan. Jadi memaksakan kehendak selalu hanya akan menimbulkan kekecewaan. Ada banyak suami merasa karena suami adalah kepala, apa yang saya mau harus jadi. Loh, kepala bukan berarti apa yang saya mau harus jadi. Iya kan? Kepala itu berarti harus mengkoordinasikan semuanya dalam damai sejahtera. Contoh, perut saya lapar. Lalu kemudian tangan mengambil kue. Iya kan? Tetapi kuenya masih terbungkus plastik. Tangan kiri ikut membantu. Tapi waktu mau dibantu plastiknya diikat keras. Gigi turut campur. Iya kan? Lalu jari-jari mulai bertindak. Pertanyaan saya. Diaturnya oleh siapa semuanya? Kepala. Betul? Perut kasih perintah kepada kepala, saya lapar. Ya kan? Kepala tidak kasar bilang sama tangan, hei monyet. Aduh, gua gak tahan. Gua masuk ke satu rumah. Ya kan? Dan dia gak tahu waktu saya keluar, ya kan? Pintunya belum ditutup, ya kan? Nggak tahu kenapa, mungkin waktu saya keluar langsung mereka ambil makan yang ada di meja apa-apa. Saya dengar bapaknya teriak pada anak, hei monyet.
Saya bilang, aduh untung gue udah pulang. Kalau gue udah belum pulang ini, aduh gue kena monyetnya itu ya kan. Orang sekarang gampang sekali karena kecewa, karena marah, karena jengkel. Lo apapun alasannya gak bisa begitu. Kepala ngomong sama tangan, ambillah kue itu. Kue diambil. Lalu waktu lihat ada plastik, ya kan. Tangan kanan gak bilang sama tangan kiri, bantuin. Gak perlu. Otomatis langsung tangan kiri bantu. Semua diatur oleh kepala. Ada amin? Jadi saudara lihat. Memaksakan kehendak akan menimbulkan kekecewaan. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak pada anak-anaknya. Jalan diskusi dan komunikasi. Selalu jalan yang terbaik. Boleh ya? Di keluarga-keluarga Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center. Mari kita biasakan komunikasi dan diskusi. Para pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Setiap saudara yang dipercayakan Tuhan jadi pimpinan. Setiap orang dalam pergaulan biasakan. Jangan memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak hanya menciptakan apa? Kekecewaan. Yang kelima, beri pujian selalu lebih dari kritik. Jangan pernah kritik pasangan saudara kalau saudara belum pernah memujinya. Jangan saudara puji dia cuman kalau anniversary artinya setahun sekali, tetapi kritik dia, ya kan? Setiap jam gitu, ya kan? Lo nggak benar dong saudara-saudara. Pujian harus lebih daripada kritik. Kalau saudara memberi pujian 100, maksimal memberi kritik 10. Iya kan? Kenapa? Karena ketika pujian lebih daripada kritik, maka kritik akan berarti. Tetapi kalau kritik dan tidak ada pujian atau bahkan sama, yang datang hanya luka. Ya kan? Luka-luka yang kurasakan. Dan gak bisa bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, ya kan? Lagu yang paling gue jengkel itu, kenapa? Cinta aja mesti disepel, cinta, gue tahu, on, ya kan? Nah, yang selanjutnya yang keenam, selalu pikirkan yang terbaik untuk pasangan. Jadi jangan cuma mikirin yang terbaik untuk dirimu sendiri, ya kan? Karena kalau saudara mikirin yang terbaik untuk dirimu sendiri, berarti engkau memperbudak pasangan saudara. Jadi hukum yang keenam, selalu pikirkan yang terbaik buat pasangan. Apapun harganya, yang penting yang terbaik buat pasangan. Amin. Karena beri maka kepadamu akan diberi, kata Alkitab. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Hukum yang ketujuh, buka telinga untuk mendengar lebih daripada membuka mulut untuk berbicara. Iya kan? Kita kadang-kadang istri ngomong apa, kita kadang-kadang cuma gitu aja. Suami ngomong apa gitu aja dipersoalkan. Aduh, telinga ada 2, mulut ada 1, thank God. Saya tidak bisa bayangkan kalau telinga cuma 1 di sini, mulut ada 2 di sini, otak pecah saudara-saudara. Ya. Yang satu ngomong, jeder aja saudara-saudara. Aduh, Allah kita luar biasa. Mulut 1, telinga 2. Artinya apa? Juga dalam rumah tangga, dalam pelayanan, berlaku dalam segala hal. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dengarlah sampai sempurna, dengarlah sampai selesai, baru berbicara. Dan kalau dengar itu jangan sambil kerja. Kalau istri saudara ngomong sesuatu, tatap wajahnya. Iya kan? Sehingga saudara bisa lihat mimiknya. Dan bahasa saya beberapa minggu lalu, saudara bisa mendengar bahasa yang tak terucap. Yang terlihat dari apa? Sorotan matanya, lalu keadaan cara berbicaranya dan sikapnya dalam berbicara ya. Selalu pikirkan yang terbaik. Yang ketujuh, buka telinga untuk mendengar lebih daripada membuka mulut untuk berbicara. 8, sediakanlah waktu. Iya kan? Kalau saudara bilang sayang anak, sediakan waktu. Kalau saudara bilang sayang istri, sediakan waktu. Kalau saudara bilang sayang suami, sediakan waktu. Kalau saudara bilang sayang keluarga, saya ingin rumah tangga saya bahagia, sediakan waktu untuk itu.
Tidak ada sesuatu yang baik dapat kita hasilkan tanpa waktu. Setuju? Iya kan? Nah, jadi hukumnya, dan ini bukan sekedar tawaran tapi hukum. Kita harus menyediakan waktu untuk keluarga yang cukup. Ingat, Yesus menciptakan Allah kita menciptakan langit bumi hanya dengan firman. Tapi waktu dia menciptakan keluarga, dia menyediakan waktu. Amin. Betul nggak? Dia ambil debu tanah, dia ciptakan Adam, dia hembuskan nafas, dia suruh tidur, dia ambil tulang rusuknya, dia tutup lagi, pasti ditutup. Kalau enggak maka Adam bertanya, ya Tuhan kenapa terbongkar ini usus? Ditutup lagi, selesai ditutup, ya kan? Dibentuk wanita, selesai dibentuk wanita, dihembuskan nafas, Tuhan tuntun, Tuhan bawa kepada Adam. Amin. Jadi untuk pernikahan Tuhan menyediakan waktu. Kalau Tuhan aja menyediakan waktu, apatah lagi kita. 9, jangan pelit. Suami-suami bilang jangan pelit. Suami-suami kalau disuruh ngomong pelit aja lemes. Ayo suami-suami bilang jangan pelit. Istri ngomong sama suami, tuh Pak, bagus tuh yang Papa ngomong begitu. Istri-istri sama-sama bilang jangan pelit. Anak-anak yang udah kerja, dengar nih, jangan pelit sama orang tuamu. Amin. Tapi orang tua juga gak usah nuntut. Mama dulu beli susu. Mama dulu bayar uang sekolah. Lu yang pengen punya anak, ya kan? Tetapi anak-anak juga mengerti. Saya gak boleh pelit. Karena kalau saya memberkati orang tua saya pun akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya tapi kan saya masih kurang. Ya itu dia, karena engkau kurang itu. Karena engkau tidak pernah memberi buat orang tuamu. Kalau engkau memberi pasti ada saja berkat-berkat Tuhan yang turun. Amin. Haleluya ya. Selanjutnya hukum ke-10, jangan boros. Banyak rumah tangga setelah tanggal 20 berkelahi. Kenapa boros? Karena tidak ada perhitungan pasti. Karena tidak ada rancangan pengeluaran dalam rumah tangga. Pokoknya ada duit, habisin. Boros. Iya kan? Jadi pelit ya jangan. Boros yang ngancurin saudara-saudara ya. Rumah tangga yang boros ujung-ujungnya pasti akan menghadapi air mata. Kan gitu. Lalu yang 11, jangan ribet. Persoalan besar dikecilin, persoalan kecil dibuang. Jangan hal-hal sepele diributin gitu. Ada banyak, aduh sorry. Ada banyak orang konseling pernikahan gitu dalam hati saya. Ini persoalannya sebetulnya gak ribet-ribet amat gitu. Tapi memang persoalan kecil diribetin gitu. Ya pendeta tapi mertua saya ngomong begini. Aduh. Boleh gak sih? Rumah tangga itu sendiri udah ribet. Menjalani rumah tangga itu banyak masalah. Jangan ditambah ribet dengan apa? Dengan otak ribet saudara itu. Ya, saya juga himbau pelayan-pelayan Tuhan. Jangan bikin ribet dah. Persoalan kecil diributin, kadang-kadang saya empat ngelihatnya gitu. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, bukan cuma di Glow ya kan. Tapi di banyak tempat pelayanan gitu yang saya perhatikan. Aduh urusan kecil aja bisa ribut gitu. Bisa meeting 3 bulan cuma soal ini aja, keputusan ini. Boleh gak sih? Kita ambil yang simpel-simpel aja. Kalau ini gak penting udah abaikan aja, cuma soal perasaan, cuma soal omongan orang. Udah gak penting. Belajar cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Supaya semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi 8, ingat ya. Sediakan waktu. Mulai 9, ingat jangan pelit. 10, jangan boros. 11, jangan ribet. 12, jangan berkhianat. Itu jelas. Jangan berkhianat. Rumah tangga yang penuh dengan pengkhianatan. Anak muda yang pacaran sama orang tidak seiman. Itu berkhianat. Anak muda yang melakukan hubungan seks sebelum nikah. Itu berkhianat. Istri yang telepon-telepon mantannya tanpa pengetahuan suaminya itu berkhianat. Suami yang tanpa sepengetahuan istrinya jalan sama perempuan lain, makan bersama sama perempuan itu berkhianat, saudara. Apa janji kita di tanggal 1 Januari 2016 ini? Kita tidak mau macam-macam. Amin. Jaga itu. Rumah tangga yang sudah mengundang pengkhianatan adalah rumah tangga yang sedang menuju pada kehancuran. Selanjutnya 13. Jangan tegur dan kritik pasangan di depan orang. Tadi kan kita sudah bilang, ya kan, mengkritik pasangan boleh. Asal kita juga memberikan pujian lebih kepadanya. Ya kan? Jadi jangan mau ngeritik baru muji dulu gitu ya kan, bukan. Tapi memang
selalu melihat kelebihan-kelebihannya. Baru kalau ada kekurangan boleh kritik. Tetapi 4 mata. Setuju? Ya kan? Jadi jangan kritik di depan orang. Nih istri saya ini memang gak bisa masak nih. Dia kemarin masak air aja. Sampai panci-pancinya gosong. Iya. Iya kan? Kenapa sih? Oh istri saya kalau urus anak mah. Ngaco semua anak-anak, lihat jorok semua. Ingusan kemana-mana. Aduh. Boleh gak sih Pak gitu ya. Saya tahu mungkin Bapak orangnya apa adanya. Tapi gak usah dong mempermalukan istri, mempermalukan anak-anak. Anak saya tolol semua. Enteng amat lu ngomong kayak gitu. Boleh gak sih? Jangan kritik, jangan mempermalukan pasangan, anak, keluarga di depan orang lain. Amin. 14, jangan mengeluarkan perkataan ketika sedang emosi. Ini penting nih. Karena kalau kita sedang emosi mengeluarkan perkataan, pasti kata-katanya tidak terkontrol. Pasti kata-katanya tidak jadi berkat. Doa dulu. Alkitab bilang kuasai diri dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Ingat, ada banyak masalah rumah tangga terjadi. Bukan karena persoalan sebetulnya. Tetapi hanya karena perkataan yang dikeluarkan pada saat emosi. Kadang-kala urusannya bisa jadi panjang. Satu saya mau ingatkan. Kalau suami saudara atau istri saudara atau mertua saudara atau ipar saudara mengucapkan sebuah kalimat karena emosi. Masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri lewat otak sebentar. Kalau ada nempel sedikit kan ribet. Ngerti gak? Itu biasain. Tetapi kita juga harus mendisiplinkan diri. Buat kita secara pribadi, waktu kita masih emosi, doa dulu. Tuhan saya kesel, Tuhan saya sedang emosi. Cabut semua emosi saya. Supaya saya bisa mengucapkan perkataan yang membangun dan menjadi berkat. Saudara boleh marah sama anak saudara, tapi jangan lagi emosi. Ya itu keluar kata-kata, monyet kamu, dasar tolol, goblok kamu, bikin malu keluarga. Gak usah gitu kan. Itu setan bisa tangkap kata-kata itu dan akhirnya menjadi kepahitan. Tunggu dulu, tenang dulu. Sayang, papa mau kamu, jadi tegur, marah, tapi jadi berkat. Yang setuju sama saya katakan amin. Itu hukum-hukumnya yang harus sudah hafal itu. 15. Ketika salah satu marah, yang satu perlu diam. Suami marah, istri diam. Mendengarkan. Istri marah, suami diam dan mendengarkan. Kalau istri marah dan suami marah, tetangga yang diam dan mendengarkan. Nah ini kan repot. Ngerti gak mas saya? Kalau satu lagi emosi, satu meredam. Ada kata-kata yang nyakitin, simpan dulu. Jangan gimana, tenang dulu. Sampai selesai baru iya Pak aku ngerti, aku memang salah. Tapi boleh gak aku ngomong? Lain kali boleh gak usah ngucap gitu ya kan. Jadi ketika satu emosi, satu kuasai diri. Jadi terjadilah sebuah harmonisasi yang indah di dalam keluarga. Satu marah, satu minta maaf dulu. Tapi kan. Jangan tapi dulu, stop dulu. Minta maaf, beresin, setelah beresin baru mengucapkan kata-katanya. Amin. 16. Sering-seringlah berkata thank you, I love you, dan please. Kita ini kadang-kala merasa semua yang istri kita buat, ya itu udah memang harusnya sebagai istri. Kalau istri bawain minum boleh dong kita bilang terima kasih ya sayang. Kalau suami sediakan sesuatu buat istrinya, boleh dong kita bilang terima kasih sayang. Iya kan? Kita ini kadang-kadang apalagi orang Indonesia paling malas bilang terima kasih sama orang dekat gitu. Iya kan? Nah, tolong ambilin kunci situ dong. Anak bawa kunci, udah kita jalan aja. Mama pergi dulu ya. Apa salahnya peluk dia dan bilang terima kasih ya sayang. Terima kasih. I love you. Dan apa please, sayang boleh gak tolong? Jangan, tuh. Itu apanya itu diapakan itu untuk menjadi apa itu? Itu apanya itu apa? Ya kan? Aduh. Opung. Walaupun engkau sudah opung, tapi bolehlah kau berkata, nak, cucuku, Poltak, tolonglah ambilkan itu apa itu, yang menjadi apa itu, yang di apanya itu, yang apa itu. Tetapi pembukaannya tolonglah.
Kata tolong, please. Kata thank you, terima kasih. Kata I love you, sayang aku sangat memerlukan kamu. Sayang kau segala-galanya buat aku. Selalu menyejukkan hati dalam rumah tangga. Amin. Iya kan? 17. Sediakan waktu kebersamaan. Di saat itu bebaskan gadget-gadget kita. Ada banyak rumah tangga sekarang bermasalah. Kenapa? Makan malam semua pegang handphone. Duduk di mobil semua pakai sumpelan kuping. Iya kan? Yang bahasa sekarang namanya headphones. Iya kan? Jadi kita sibuk dengan gadget-gadget kita. Tetapi suasana keluarga makin tawar. Suami istri di tempat tidur dari jam 10 sampai setengah 1 pagi. Masing-masing satu sibuk sama Instagramnya. Satu sibuk lagi dengan Facebooknya. Kelihatannya mereka bersama di tempat tidur. Tapi masing-masing sibuk dengan urusannya. Dan ada banyak istri kalau dipegang handphonenya marah. Banyak suami kalau dipegang handphonenya, kamu apa sih mau tahu-tahu aja semua. Ya ilaha illallah. Saya setuju. Bahwa masing-masing harus punya privacy. Tetapi kebersamaan keluarga tanpa gadget. Kalau perlu di meja makan ada hukum, ada apa itu namanya hukum tertulis di atas meja. Di meja ini orang dilarang bawa gadget. Kalau perlu di tempat tidur saudara ada tanda verboten. Verboten untuk gadget. Sampai tempat tidur untuk suami dan istri saling bercerita hal-hal yang indah dan manis dalam keluarga. Amin. 18. Ciptakanlah kejutan-kejutan untuk mematahkan kerutinan. Jadi rumah tangga itu kadang-kala udah bosan karena rutin terus. Ciptakan kejutan-kejutan spesial. Nggak harus suami, istri juga. Supaya terbangun kemanisan dalam keluarga. Kadang-kala anak-anak, orang tua perlu 19. Ya kan? Jadikan firman Tuhan standar aturan dalam keluarga. Bukan ya karena saya dulu dikasarin saya juga akan kasar. Bukan. Standar kita adalah firman Tuhan. Yiha. Sama-sama bilang firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan jadi standar, rumah tangga kita bahagia. Amin. Every problem back to the word of God. Yang ke-20. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Berdoa dan libatkan Tuhan dalam segala hal. Hukum mutlak. Setiap pagi keluarga harus berdoa bersama. Suami istri tiap pagi harus berdoa bersama. Amin. Kalau ada masalah yang tak terselesaikan. Sebelum masing-masing teriak dan emosi. Masing-masing doa. Tuhan, saya merasa benar. Suami saya merasa benar. Kita ada masalah ini. Tuhan, tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana kami menyelesaikan semua ini dalam terang Tuhan. Ketika suami istri bisa, ketika orang tua dan anak kalau ada masalah bisa untuk menyerahkannya dalam doa. Saya percaya segala hal yang baik akan terjadi. Saya ulangi sekali lagi. Tidak akan ada sesuatu yang mahal. Tidak ada sesuatu yang baik yang bisa kita dapatkan dengan cara murahan. Kita tidak mau membangun rumah tangga yang murahan. Kita mau bangun rumah tangga yang mahal dalam terang Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa sekarang. Sambil setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat kepada Tuhan. Saya mau berdoa sekarang. Kalau hari ini sudah berkata, saya masih jauh dari beberapa hukum yang disampaikan tadi. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, saya khawatir pendeta rumah tangga yang saya bangun murahan. Atau mungkin sudah berkata, saya orang muda yang hidupnya masih jauh dari standar firman. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya terlalu arogan. Saya terlalu egois. Saya terlalu mau menang sendiri. Saya gak pernah peduli dengan perasaan orang. Taruh juga tangan kananmu di dada. Hari ini, firman Tuhan mengajar kita. Bukan hanya untuk setiap keluarga. Tapi prinsip-prinsip hukum sehat yang harus kita jalani dalam terang Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan kanan ke atas. Dan percaya bahwa Tuhan siap menjamah. Izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus. Hari ini kami belajar hal sederhana. Tentang 20 hukum untuk membangun rumah tangga dalam suasana sorga. Karena itu hamba berdoa hari ini di dalam nama Yesus. Biar hukum-hukum Tuhan ini menjaga hati kami
untuk hidup di dalamnya dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Baik dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam masa muda kami, dalam prestasi kerja kami, dalam keseharian kami. Nama Yesus dipermuliakan. Bapak hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka yang sedang bermasalah, baik dengan dirinya, baik dengan keluarganya, baik dalam lingkungannya. Tangan Tuhan memulihkannya. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah. Setiap saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Semua yang sudah doakan untuk kesembuhan, sama-sama katakan, oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Amin. Firman Tuhan katakan sesuai dengan imanmu jadi padamu. Tinggal kita imani dan kita tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Terima kasih Bapa. Kami percaya hal-hal baik sudah terjadi. Firman-Mu melegakan, Firman-Mu memberi kepastian buat kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa untuk setiap jemaat sekali untuk hidup dalam kemenangan. Nah, tahun 2016 ini menjadi tahun berdampak. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.